Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, pada kesempatan ini insya Allah akan sedikit menceritakan tentang Perang Badar. Perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang pertama dan terpenting dalam sejarah Islam. Perang Badar ini terjadi karena adanya iri hati, cemburu, dan dendam dari kafir Quraisy dan Yahudi Madinah kepada umat Islam. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah hijrah, tinggal di Madinah 2 tahun. Nah, terjadilah Perang Badar. Perang Badar terjadi bukan tanpa sebab. Perang Badar, Nabi Muhammad SAW sebelum terjadi Perang Badar, di dalam hatinya ingin mengambil kembali harta dan barang-barang umat Islam muhajirin yang dirampas kaum Quraisy, khususnya di Mekah, gitu ya. Nah, kebetulan pada waktu itu kaum kafir Quraisy, kapilah dagang Quraisy dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan akan mengadakan perjalanan melewati Madinah. Kata Nabi Muhammad, ada kapilah Quraisy yang membawa harta kalian. Cegatlah mereka. Semoga Allah menyertai kalian. Sebagian dari mereka bergegas pergi dan sisanya lagi tetap tinggal. Karena mengapa tetap tinggal? Karena mereka mengira peperangan takkan terjadi. Kata mereka, kapilah Quraisy hanya berjumlah 40 orang, gak mungkin terjadi perang. Nah, akhirnya ya pada tanggal 8 Ramadan tahun 2 Hijriah, ya, Nabi Muhammad SAW Perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Nah, ini sebelumnya yaitu tanggal 8 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nabi berangkat bersama sahabat-sahabatnya. Lalu Nabi Muhammad SAW menunjuk sahabatnya yang harus tetap tinggal di kota Madinah. Kepemimpinan di kota Madinah itu diberikan kepada Abu Lubabah, ya. Sedangkan untuk menjadi imam sholatnya diberikan kepada Ibnu Maktum. Ternyata rencana Nabi Muhammad SAW diketahui oleh Abu Sufyan. Ya, lalu Abu Sufyan mengutus Amr ibnu Damdam al-Ghifari pergi ke kota Mekah untuk memberitahu kaum kafir Quraisy tentang situasi yang akan terjadi kepada Abu Sufyan. Ya. Ibnu Damdam masuk ke kota Mekah, mengganti kantong pelananya, ya, memotong hidung untanya dan menyobek-nyobek pakaiannya dari belakang. Lalu berteriak dengan kencang, "Hei kaum Quraisy, hei kaum Quraisy, kapilah, kapilah, harta kalian bersama Abu Sufyan, tapi terancam oleh Muhammad dan para sahabatnya. Tolong, tolong." Kaum Quraisy segera bergerak menyiapkan pasukannya untuk melindungi kapilah. Semuanya pergi, kecuali satu, Abu Lahab. Abu Lahab gak ikut pergi ke Perang Badar, jadi gak ikut perang. Jumlah mereka 950 orang dengan 100 ekor kuda dan 700 ekor unta. Ada juga yang menyebutkan jumlah orang kafir itu 1.300 orang, ya. Setelah itu, cerita singkat Abu Sufyan ternyata bisa meloloskan diri dari direncanakan oleh Nabi Muhammad. Abu Sufyan berhasil kabur ke tebing. Ia menulis surat meminta agar kaum Quraisy kembali pulang karena Abu Sufyan udah selamat. Dia udah berhasil lolos. Ternyata Abu Jahal menolak mentah-mentah sembari berkata, "Demi Tuhan, kami tidak akan kembali sebelum tiba di Badar. Kami akan tinggal 3 hari di sana, menyembelih unta, pesta makan, meminum khamr, mendengar bidu wanita bernyanyi, hingga semua orang jazirah Arab tahu tentang kita dan takut kepada kita selamanya." Begitu sombong, ya. Abu Jahal begitu sombong, seolah-olah dirinya itu kuat,
gagah ya, karena memang pada waktu itu orang Quraisy itu orang yang disegani. Di Jazirah Arab itu adalah bangsa Quraisy itu adalah orang yang disegani. Mungkin sekian kisah cerita tentang Perang Badar. Ntar dilanjutkan lagi di lain waktu. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.